perlu saya kritisi dan tidak terjadi kesalahan yang sama yang akan terulang di pertemuan berikutnya. Tolong nanti diperbaiki lagi. Ya. Ibnu Khuzaimah, ya, nama lengkap tadi sudah sampaikan oleh pemakalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisabur. Ya, beliau orang Khurasan, hidup di masa pemerintahan Bani Abbasiyah yang pertama dan kedua. Saat itu kondisi perkembangan sejarah Rasulullah SAW merupakan masa pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Ya, asal tajrid wa tashih. Ya, masa-masa Ibnu Khuzaimah itu, ya masa-masa ketika masih sedang masa-masa periode kedua ini. Ya, pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Kalau masa-masa sebelumnya periode pengumpulan, masa-masa ini mulai pemisah-misahan. Ya, yang dulunya hadis sama tafsir itu masih tercampur baur, kemudian baru di masa ini juga semua keilmuan sudah mulai disempurnakan, dimurnikan dan penyehatan. Ya, udah mulai diperbaikin, baik itu melalui jalur riwayatnya disahihkan, mana yang paling sahih, mana yang tidak, mulai dipisah-pisahkan. Nah, itu masanya Ibnu Khuzaimah ini. Di abad ke-3 Hijriah ya. Ini abad ke-3 Hijriah kan, beliau wafat di abad ke-4 Hijriah. Yang pada saat itu Imam Bukhari itu sudah mulai sudah mulai pertualangannya, bukan bahkan sudah jalan lah, sudah hampir setengah jadi itu kitab Sahih Bukhari-nya. Sama Imam Muslim juga begitu. Ya, guru-gurunya hampir sama dengan guru-gurunya kita lihat Ishaq bin Rahawai, ini juga gurunya Imam Bukhari. Ada Muhammad bin Humaid, ada Ali dan sebagainya, ini guru-guru muridnya ya Abu Ali An-Naisabur, ada Al-Khalaik dan sebagainya, ada Ibnu Hibban juga, Ibnu Abi Hatim. Berarti Ibnu Khuzaimah ini guru daripada Ibnu Hibban juga. Dan bukan suatu aib bagi kita sebenarnya. Ya, seseorang berguru pada seorang lain, kemudian guru yang sama berguru pada muridnya yang berguru pada dia, itu biasa saja. Ya, biasa saja. Ya. Melawatin intelektualnya tadi sudah sampaikan ke Naisabur, Marwah, Syam, Baghdad, Basrah, Mesir, Kufah dan sebagainya. Kitab yang beliau sebenarnya banyak memiliki kitab sebenarnya. Ya, tapi yang dijumpain karena setelah masuknya Mongol ke Baghdad itu banyak kitab-kitab yang dihancurkan, banyak kitab-kitab yang dimusnahkan oleh pasukan Mongol. Mereka tidak tahu bangsa yang primitif lah, nggak tahu mereka bahwa itu nilainya mahal sekali ya kitab-kitab itu. Tahu mana perpustakaan Baitul Hikmah itu memiliki koleksi kitab para ulama itu hampir jutaan judul ya, bukan jutaan eksemplar, jutaan judul. Ya, dan itu banyak di bumi hanguskan. Nah, ya, kitab-kitab yang tertinggal dari karya Ibnu Khuzaimah ya kitab Tauhid sama kitab As-Sahih. Ya, kitab As-Sahihnya. Ya. Kitab Ibnu Khuzaimah itu diberi nama Al-Mukhtasar min Al-Musnad As-Sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong teman-teman cara membaca nama-nama orang itu ya, jangan seperti ikutin ejaan, ikutin lahjah cara membacanya. As-Sakhawi bukan As-Sakhawi. Ya, kitab Al-Mukhtasar min al-Musnad As-Sahih. Jangan min al-Musnad Al-Sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara membaca spelling spelling Arabic teksnya itu diperbaikin lagi nanti bagi teman-teman yang lain. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban itu termasuk dalam kategori kitab sahih. Ya, kategori kitab sahih walaupun pada perjalanannya ketika diteliti ya tidak semua juga yang sahih. Ya, apalagi ulama juga mengkritisi terkait dengan Ibnu Hibban, misalnya tadi sudah sampaikan oleh pemakalah. Ibnu Hibban itu terkenal sebagai orang yang tasahul namanya. Tasahul, di sisi lain Imam Bukhari itu tasyaddud namanya. Syaddud itu ketat sekali. Kalau tasahul itu gampangin.
Kenapa? Ya perbedaan metodologi. Ya lagi-lagi kalau tanya kenapa berbeda, kenapa terkenal Ibnu Hibban itu tasahul atau memudahkan? Ya perbedaan metodologi dalam pengkajian hadis. Dan biasa aja ada apa dalam apa. Tapi ya ketika ketika diteliti oleh ulama-ulama setelahnya, kok apa ya? Apa yang didoaifkan oleh orang lain oleh Ibnu Hibban itu disohikan. Ya setelah diteliti, oh kerangka berpikirnya, kerangka prasaratan yang digunakan oleh ulama seperti Ibnu Hibban atau nanti Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, yaitu dia gampang terlalu mudah mensahihkan hadis atau menghasankan hadis. Ya, terlalu mudah. Kenapa? Ya persyaratan berbeda. Ya, persyaratannya berbeda. Ala kulli hal ini sebagai khazanah bagi kita, bagi bagi para kalangan terpelajar, kalangan akademisi untuk mengenalkan dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW itu. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya tadi sudah disampaikan tadi nama beliau hidup di masa al-asr tajrid, al-asr bukan al-as, bukan as, al-tajrid wal al-tashih. Cara baca enggak begitu. Asr tajrid wa tashih. Ya, asr tajrid wa tashih. Ya, makanya kalau mau gampang-gampangnya dikembalikan aja dia ke teks pada teks Arabnya. Ya, biar nggak salah baca. Ini ya perbaikan buat teman-teman yang lain ketika membaca ejaan-ejaan yang dari Arabik ataupun dari bahasa lain, tulisan lain, aksara lain, kemudian ditransliterasi ke ejaan Latin atau bahasa Indonesia. Ya, cara baca sama aja. Jangan juga asr, al-tajrid, wa al-tashih. Iya, itu diketawain anak-anak iki kok baca seperti itu ya. Ya, asr tajrid, ya asr tajrid, alif lam itu kan dihilangkan. Alif lam itu kan alif lamnya alif lam syamsiah. Asr tajrid wa tashih. Asr tajrid, ya. Kan enggak juga zalikal kitabul la raiba fi, kan enggak juga zalika alkitab la raiba fihi huda li al muttaqin, kan enggak gitu cara bacanya. Ya, zalikal kitabul la raiba fihi huda lil muttaqin. Walaupun makanya pentingnya itu dikembalikan kepada teks aslinya tadi. Ini ya pesan bagi teman-teman yang lain juga pemakalan berikutnya, ataupun di mata kuliah apapun lah yang masih berkaitan dengan, pastinya kalian akan bersentuhan dengan transliterasi berbagai macam transliterasi teks Arabik kepada Latin di dalam pemaparan kalian ataupun dalam mata kuliah yang lain. Tapi cara baca tetap aja sama ya. Jangan dibeda-bedakan, jangan juga salah-salah bacanya. Ya. Nama daripada kitabnya ini ya, Mukhtasar al-Mukhtasar ini kan kalau di Latin kan Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnad al-Sahih, ya, itu orang ketawa bacanya, ini bacaan apaan ya? Ya, Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnadis Sahih, min al-Musnadis Sahih, bukan min al-Musnad as-Sahih, enggak gitu cara bacanya. Mukhtasar al-Mukhtasar min al-Musnadis Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mutakhirin pun menamakan kitab Al-Mukhtasar. Ya, sedangkan penyebutan Sahih baru muncul sesudah Ibnu Khuzaimah sendiri dan oleh ulama-ulama mutakhirin. Ya. Penyebutan Sahih Ibnu Khuzaimah itu ya dilakukan oleh ulama-ulama mutakhirin, bukan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Ya, sedangkan nama aslinya itu ya kitab Al-Mukhtasar. Ya. Sahih Ibnu Khuzaimah ini baru ditemukan di abad ke-6 atau 7 Hijriah. Ya. Kemudian baru yang beredar sekarang itu ada hasil suntingan ya. Hasil tahqiq lah ya. Ditahqiq oleh Dr. Mustafa Muhammad Azami. Ya, Muhammad Azami ditemukan manuskripnya, kemudian disunting dan diolah, diteliti dan sebagainya oleh Muhammad Azami yang sampai sekarang beredar. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah merupakan ringkasan karya Ibnu Khuzaimah sebelumnya. Ya, Musnad Al-Kabir. Ibnu Khuzaimah punya kitab namanya Musnad Al-Kabir. Ya, Musnad Al-Kabir. Ya, nah Sahih Ibnu Khuzaimah, ya ada yang mengatakan ini ada ringkasan, tapi ada juga yang menyebutkan penyempurnaan dari Musnad Al-Kabir.
Cuman masalahnya Musnad Al-Kabir itu dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena itu tadi ya peristiwa penyerbuan yang dilakukan oleh hulagukan dari bangsa Mongol yang menghancurkan berbagai macam kitab yang dimiliki oleh kaum muslim pada saat itu. Ya, kitab ini beredar di cucunya. Ya, baru ditemukan, dipegang oleh Thohir Muhammad bin Fadl, ya, oleh cucunya yang wafat tahun 446 Hijriah. Ya, metode yang digunakan ya terdiri dari 4 jilid dibagi 7 kitab. Kemudian dari model kitab diklasifikasikan ya ada berapa jilid. Kemudian cara pemaparannya sama dengan Sahih Muslim, Sahih Bukhari dengan menggunakan sistematika bab. Ya, dengan menggunakan sistematika bab. Kemudian di bawah di dalam bab itu ada apa? Ada dengan sistematika kitab. Di bawah kitab itu ya ada apa? Ada bab. Ya di bawah kitab ya ada pembahasan tentang abwab. Kemudian masing-masing kitab berbeda dalam jumlahnya. Kemudian bab ini diurutkan dengan nomor urutan dari awal sampai akhir dari satu kitab dimulai penomoran kembali pada kitab yang baru. Ya, jadi setiap bab itu diberikan nomor tersendiri, ya beralih kepada bab yang lain, ya dinomori dengan nomor yang baru. Tidak ngurut ya, tidak ngurut. Makanya dia menggunakan istilah jam'ul abwab atau kumpulan daripada bab-bab. Ya, tadi kalian tadi berbicara tentang jam'ul abwab. Apa tuh jam'ul abwab ya? Jama' kumpulan, bab, abwab ya bab, kumpulan bab. Ya, kumpulan bab. Setiap bab disertai dengan hadis lengkap dengan sanad dan matannya. Ya, totalnya semua ada 3079 hadis, termasuk yang diulang-ulang. Ya, kalau yang ada yang terulang mungkin kalau dikeluarkan yang hadis yang terulang mungkin kurang daripada itu mungkin. Baik. Ya, ini sistematikanya kitabul wudu, kitabul shalah, kitabul jum'ah, kitabul siyam, kitab az-zakah, kitabul manasik. Ya, kitabul manasik ini ada 7 kitab ya. Satu lagi apa kitabnya nih? Makanya kita tidak bisa mengakses nih nama kitabnya nih, bentuk kitabnya. Ya, kitabnya mana? Kita juga nggak bisa mengakses ini. Makanya ini beberapa kurangan kandungan secara umum hukum fikih yang marak pada waktu itu karena nuansa fikih pada saya di masa-masanya abad-abad ketiga atau akhir abad ketiga atau awal abad keempat itu. Ya, sedangkan selain yang berhubungan dengan fikih, ulama juga membuat membuatnya secara terpisah. Jadi kitab ini kalau lihat sistematikanya ya sistematika sunan ya. Ya, kelebihan dan kurangnya terpelihara lafal dan status kesahihannya cukup lengkap untuk memenuhi kekurangan yang ada pada Sahihain. Jadi status daripada kitab Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ini ya sebagai pelengkap daripada hadis-hadis yang sahih yang tidak ada pada Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada situ carilah dalam kitab-kitab sahih yang lain. Penetapan matannya yang proporsional, sangat hati-hati dalam mencontoh hadis. Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah lebih baik daripada Mustadrak Al-Hakim, tentu pastinya. Kenapa? Kalau Al-Hakim sama Ibnu Hibban itu terkenal sebagai orang-orang yang tasahul dalam hadis. Gampangin tadi. Ya, dua ulama ya. Walaupun nanti ulama lain nanti akan membela Al-Hakim sama Ibnu Hibban, itu wajar-wajar saja. Ibnu Khuzaimah lebih secara peringkat ya lebih baik lah daripada Ibnu Hibban. Kekurangannya terdapat hadis-hadis yang hasan yang juga dhaif, walaupun penamaannya dalam kitab hadis itu biasalah itu nanti akan diteliti oleh ulama-ulama setelahnya bahwa kitab ini ya ada kekurangan juga, ya nggak masalah ya itu ya. Kemudian ada Sahih Ibnu Hibban, sedikit lagi kita bicara tentang Ibnu Hibban sama Ibnu Khuzaimah termasuk ulama periode kedua ya dalam pengumpulan kitab hadis. Ya, ulama periode pertama itu ya Malik, Ahmad bin Hanbal, ya, Ibnu Abi Syaibah, ya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Darimi. Nah, periode kedua itu ada Ibnu Khuzaimah sama Ibnu Hibban, ada Darul Qutni, ada Khatib Al-Baghdadi, ada Ibnu Abil Bar, ada Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabrani. Ibnu Hibban sudah tadi dibahas juga, ya beliau hampir sezaman lah, hampir seumuran lah dengan satu tingkat lah dengan Ibnu Khuzaimah tadi. Ini guru-gurunya, ya guru-gurunya Imam Ibnu Hibban. Karya-karyanya banyak sekali. Nanti tolong dilengkapin lagi
dari makalah yang sudah disampaikan hari ini. Ini contoh kitabnya Ibnu Hibban, tapi bukan kitab bukan kitab hadisnya yang kita bicarakan sekarang. Karya hadisnya yang sedang kita bicarakan, nama aslinya An-Nau, ya, Kitabun Nau bukan kitab Al-Nau. Kitab, kalau transliterasinya kitab Al-Nau, tapi bacaannya Kitabun Nau. An-Nau wa Taqsim, ya, yang lebih dikenal dengan kitab Sahih Ibnu Hibban. Ini Sahih Ibnu Hibbannya, sedikit lagi maaf. Ini tadi, ya, Ibnu Hibban menghimpun hadis secara khusus di samping yang sudah terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Musnad as-Sahih ala taqsim wa anwa as-Sahih Ibnu Hibban, ini nama aslinya. Al-Musnad as-Sahih ala taqasim, bukan ala at-taqasim, tapi ala taqasim wal anwa as-Sahih Ibnu Hibban. Kitab ini termasuk dengan tingkatan kerumitan yang cukup tinggi karena banyak yang mengkaji, makanya banyak yang mengkaji kembali. Ulama-ulama setelahnya yang akan mengkaji kembali ada Ibnu Balban menyusun ulang nama-namakan Al-Ihsan fi Tartib Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada Al-Imam Nuruddin Abu Bakar Al-Haythami yang menuliskan zawaidnya yang dinamakan Mawariduz Zam'an ala Zawaid Ibnu Hibban. Ya, ini sistematikanya menyusun menggunakan sistem qism, bukan kitab ya, qismun, yang tidak berdasarkan bab-bab tertentu atau berdasarkan susunan kitab musnad yang dibagi menjadi 5. Al-awamir allati amrullah bi ibadihi, an-nawahi allati naha bihi ibadu anha, ikhbaru amma ihtaja ila ma'rifati, al-ibaha allati ubiha irtikabuha, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati infarda bi fi'li. Ini apa? Sistematika yang digunakan dalam kitab Ibnu Hibban. Ya, hal ini diterapkan untuk mengungkapkan riwayat yang bertentangan antar ulama dan pentakwilannya, dan dimaukukan hadis yang ditentukan khitabnya untuk kebanyakan umat. Ya, ini kriteria yang ditetapkan oleh Ibnu Hibban dalam penulisan kitab Ibnu Hibbannya. Ala kulli hal, ini contoh kitabnya, ya. Ini Mawariduz Zam'an yang menjadi yang diteliti oleh ulama setelahnya. Ada Al-Ihsan fi Tartib Ibnu Hibban, karya Ibnu Balban. Ini kitab-kitab tahqiqan daripada ulama-ulama setelahnya. Adapun kitab aslinya ini kitabnya. Ya, nanti tolong makalah hari ini itu dilengkapi lagi makalahnya. Saya harapkan lebih daripada 30 halaman ini, karena ada dua pembahasannya. Saya kira cukup pembahasan hari ini. Saya absen dulu. Sebentar. Kelas berapa ini? 4A. 4A, Pak. Silakan dijawab dengan cepat ya, jangan berlama-lama. Ada Mai Lani Sembiring, ada Nuriska, Hadir, Pak. Agni Aulia Zakia. Agni Aulia ada? Ada, Pak, tadi di Zoom. Aisyah Khairun Nida. Hadirah, Pak. Alfinur Khairun Nisa. Hadirah, Pak. Fatul Fitriyatus Syarifah.